Hai, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 2. Hari ini kita akan belajar tentang medan magnet. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita lebih bermakna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pesan Ibu yaitu tetapi protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang materi medan magnet dan elektromagnet hari ini. Semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu ingin menjelaskan tentang medan magnet dan elektromagnet, di mana pada hari Kamis tadi kita sudah praktikum bagaimana pola arah medan magnet menggunakan serbuk besi yang ditaburi di atas magnet batang. Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Medan magnet. Nah, medan magnet itu adalah ruangan yang berada di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, kenapa kemarin sudah Ibu praktekkan, kenapa tidak di tengah-tengah magnet saja daya tariknya yang kuat? Ternyata yang paling kuat itu berada di ujung kedua kutub antara kutub utara dan selatan. Artinya di kedua kutub tersebutlah terdapat medan magnet atau gaya tarik yang sangat kuat. Oke, lanjut. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet. Kemarin hari Kamis sudah ya. Nah, seandainya Ibu taburkan serbuk besi, maka terjadilah pola arah medan magnet yang konsepnya adalah utara. Di mana kutub utara itu selalu mengarah keluar. Ya tidak. Kutub utara selalu keluar dan selatan masuk, itu konsep awalnya. Jadi kalau kita lihat ini utara keluar kemudian menuju ke kutub selatan. Oke. Garis-garis lengkung yang dibentuk serbuk besi dinamakan garis-garis gaya magnet. Nah, adapun ketentuan garis-garis gaya magnet, yang pertama adalah garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Yang kedua, antara garis-garis gaya magnet tidak saling berpotongan. Artinya tidak ada yang memotong, jadi ketika dia keluar langsung menuju ke kutub satunya. Kemudian yang terakhir, daerah yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Daerah yang garis gaya magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Artinya terlihat pada serbuk besinya juga sangat rapat dan garisnya juga sangat rapat. Oke, yang lanjut. Pola garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Misal nomor 1, kutub utara magnet dengan kutub utara magnet. Artinya susunan magnetnya SU US ya, SUUS. Jadi terlihatlah garis pola serbuk besinya. Nah, ketika utara dengan utara ketemu, maka utara tadi keluar arah garis gaya magnetnya. Sedangkan selatan masuk, ini terlihat di sini. Jadi ketika dia keluar langsung menuju ke selatan. Jadi dia ketemunya seperti ini kalau digambar dengan garis pola arah medan magnet. Sedangkan untuk serbuk besinya terlihat pada gambar. Yang kedua, kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet. Jadi susunannya US SU ya. SU USU. Nah, jadi ketika digambar maka kelihatan selatannya menuju ke arah luar.
utara juga ke arah luar, masuk ya, selatannya masuk. Nah, ini terlihat langsung digambar dengan baik. Biasanya di soal ujian nasional atau ujian sekolah nanti akan ada gambar seperti ini. Lanjut, yang ketiga adalah kutub utara magnet dengan kutub selatan magnet. Nah, jadi selatan utara susunannya. Lihat pada magnet batang yang tersusun, maka terbentuklah kalau utara keluar, selatan masuk. Jadi seolah-olah di tengah ini terdapat sebuah gelembung, seperti terjadi pembelahan sel kemarin ya di bab 1 semester 1. Jadi terlihatnya seperti itu. Kemudian kita lanjut kemagnetan bumi. Nah, kita bahas kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet yang sangat besar ya. Terdapat kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau kompas itu selalu menunjukkan arah utara dan selatan bumi ya. Arah utara dan selatan pada magnet bumi itu berkebalikan dengan arah kompas. Paham ya kalimat Ibu? Jadi berkebalikan. Seandainya ini magnet bumi utara, maka pada kompas kita yang berada di dalam bumi, maka menunjukkan dia arah selatan. Kalau pada bumi tersebut selatan, maka pada kompas alat kita, nah itu utara, jadi berkebalikan. Jadi ini kutub utara bumi ya. Nah, ini kutub selatan bumi. Kemudian kutub selatan magnet bumi, jadi dia ini pada alat kompas ini kutub selatan. Sedangkan pada bumi dia utara, berkebalikannya tulisan Ibu yang berwarna kuning dengan yang berwarna putih. Sedangkan pada kutub selatan bumi, nah pada kompas ini menunjukkan utara magnet bumi, jadi berkebalikan. Kemudian biasanya karena dia antara magnet bumi dengan kompas alat pada bumi yang mengukurnya itu tidak berhimpit, biasanya agak sedikit membentuk sudut. Nah, inilah yang disebut dengan sudut deklinasi dan inklinasi. Jadi antara magnet bumi dengan kompas itu tidak tepat berhimpit menurut William Gilbert ya. Dia mengatakan kutub utara dan selatan bumi itu tidak tepat berhimpit dengan magnet bumi, sehingga terbentuklah sudut deklinasi dan inklinasi. Oke, untuk jarum kompasnya terlihat ya. Jadi kalau kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan, membuktikan bumi itu bersifat magnet. Kita lanjut penjelasan Ibu. Sudut deklinasi. Jadi apa sih itu sudut deklinasi? Kalian pasti bertanya-tanya, apa sudut deklinasi? Nah, sudut deklinasi itu sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah utara dan selatan bumi. Jadi dia antara atas dan bawah, utara dan selatan bumi. Itu sudut deklinasi, arah utara dan arah selatan bumi. Nah, dia tidak berhimpit. Nah, sudut deklinasi ini dibagi menjadi 2. Nanti kalau Ibu tanya sudut deklinasi dibagi berapa? Dibagi 2. Ada sudut deklinasi positif, ada sudut deklinasi negatif. Jadi sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari utara dan selatan bumi yang sebenarnya disebut dengan sudut deklinasi. Penyebabnya adalah karena letak kutub-kutub magnet tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Oke, kita lanjut. Sudut deklinasi positif itu ketika kutub utara magnet menyimpang ke timur. Kalau kita memandang layar ya yang Ibu jelaskan ini, timur itu berada di sebelah kanan kalian ya.
Jadi yang positif-positif itu yang baik-baik selalu di sebelah kanan. Kalau kita makan kan pasti dari sebelah kanan. Kita mulai sesuatu dari sebelah kanan, artinya yang baik-baik, yang positif itu dari kanan. Jadi untuk memudahkan konsepnya seperti itu. Sudut deklinasi positif jika kutub utara si kompas tadi selalu menyimpang ke arah timur. Timur itu berada di sebelah kanan kita. Sedangkan sudut deklinasi negatif itu berada di sebelah kiri kita atau berada di sebelah barat. Negatif barat. Oke. Jadi yang tidak bagus-bagus itu di sebelah kiri. Jadi timur kanan, barat kiri. Itu untuk pemahaman konsep saja. Apa sih lagi sudut inklinasi menurut si William Gilbert tadi? Sudut itu karena tidak berhimpit ada dua, deklinasi dan inklinasi. Kalau sudut inklinasi, sudut yang terbentuk dari penyimpangan magnet terhadap arah barat dan timur geografis. Jadi antara barat dengan timur. Jadi terbentuknya secara garis horizontal ya. Sehingga terbentuklah sudut inklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Nanti kalau pada sudut inklinasi ini terlihat pada garis ini ya. Dia itu jeglek atau jungkir ke atas apa jungkir ke bawah, itu untuk inklinasi. Kita lihat di sini. Untuk inklinasi yang positif, dia ada dua juga, ada positif dan ada negatif. Kalau positif, jika kutub utara menyimpang ke bawah. Kalau dia negatif, sudut inklinasi negatif jika si merah tadi, nih yang ini, menyimpang ke arah atas. Jadi kalau yang baik itu, dia menyimpang ke arah bawah. Ya, tolong nanti digambar di catatan agar lengkap. Nanti ini ada di halaman 129 di buku kalian itu 6.9 atau 6.10 ada di buku catatan kalian, di buku LKS kalian. Sudut inklinasi 90 derajat terjadi di daerah kutub-kutub bumi. Sudut inklinasi 0 derajat terjadi di daerah khatulistiwa atau daerah ekuator magnet bumi. Nah, di Indonesia ada salah satu provinsi yang dilewati garis khatulistiwa. Nah, itu terjadi sudut inklinasi 0 derajat ekuator magnet bumi. Oke, kita lanjut. Elektromagnet. Jadi tadi hari Kamis kemarin Ibu sudah bahas cara pembuatan magnet ada 3, digosokkan, diinduksi, dan dialiri oleh arus listrik atau yang disebut dengan elektromagnetik atau elektromagnet. Jadi elektromagnet itu dilakukan percobaan oleh Ørsted. Nah, dia mencoba ketika saklar ditutup, maka arus listrik mengalir sehingga merubah sebuah batang itu membentuk menjadi sebuah magnet, sehingga bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam tertentu. Oke, kita lanjut. Di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet ya. Terdapat medan magnet. Oke, kita lanjut. Jadi biasanya dengan kaidah tangan kanan. Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Penyimpangan kutub utara di sekitar kawat berarus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan atau kaidah tangan kanan. Jadi kalau kamu bisa praktekkan, nanti kita ketemu di Google Meet, ibu jari kamu ini bertindak sebagai arus listriknya dan 4 jari yang lain itu sebagai arah medan magnetnya. Itu disebut kaidah tangan kanan. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Jadi kalau kita saklarnya kita sambung atau kita tutup arusnya, sebuah rangkaian itu, maka akan terbentuklah sebuah
elektromagnet atau medan magnet pada kawat berarus listrik. Oke, kita lanjut. Arah medan magnetnya gimana? Kita lihat arusnya mengalir dari mana? Arusnya ke atas, berarti arah medan magnetnya menunjukkan ke muka kalian, 4 ibu jari tadi ke depan kalian. Nah, ini namanya kaidah tangan kanan. Jadi yang merah ini jempolnya, jempol kalian menunjukkan arus listriknya, dan 4 jari yang lain menunjukkan yang warna biru ini adalah arah medan magnetnya. Jadi menentukan arah medan magnet di sekitar kawas berarus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, seperti ini percobaan Oersted ya. Jadi jangan aneh, arah arus listrik ditunjukkan oleh ibu jari. Oke, kita lanjut. Arah medan magnet ditunjukkan oleh arah keempat jari. Kita lanjut yang berikut. Medan magnet pada solenoida atau kumparan. Nah, ketika didekatkan dengan kumparan, sebuah magnet tadi dialiri arus listrik, maka terjadilah elektromagnet. Bagaimana cara memperkuat kemagnetan pada elektromagnet? Yang pertama, menambah jumlah lilitan. Jadi semakin banyak lilitan, maka semakin besar pula benda-benda yang dapat ditarik atau daya magnetnya semakin besar juga. Yang kedua, memperbesar kuat arus listriknya. Kuat arus listriknya kita ubah dari satu baterai misalnya hanya 3 volt yang besar, bisa kita rubah menjadi 2 batu baterai. Makin besar lagi gaya kemagnetannya. Yang terakhir, memberi inti besi di tengah-tengahnya. Jadi kita beri inti besi, apalagi baja, nah itu sangat memperkuat kemagnetannya. Kita lanjut. Alat-alat produk teknologi sehari-hari yang menggunakan konsep elektromagnet itu yang pertama adalah bel listrik. Jadi bagian utama dari bel listrik itu ada yang namanya elektromagnet dan pemutus arus atau interruptor. Jadi kalau kamu perhatikan di sini sebuah rangkaian bel listrik. Jadi ketika kita arusnya kita sambung, rangkaian itu tertutup, maka interruptor langsung ke interruptor tadi, pegas baja lalu menunjukkan kumparan. Jadi inti besi itu akan menjadi magnet listrik, lalu menarik jangkar ya, jangkar besi beserta pegasnya tertarik sehingga pemukul mengenai bel dan berbunyi. Nah, seperti itulah cara kerjanya. Jangkar besi beserta pegas baja ditarik oleh elektromagnet karena adanya arus listrik yang mengalir tadi. Nah, ini elektromagnetnya ada besinya. Nah, ini pemukulnya, kemudian interruptor tadi. Arusnya listrik tadi mengalir pada interruptor, kemudian menarik pegas baja lalu menuju kumparan. Itu penjelasan secara singkat, penjelasan ibu. Pegasnya ketarik sehingga memukul belnya. Jadi jika arusnya kita putus, ya kita matikan interruptor tadi, elektromagnet tidak menjadi magnet dan pegas kembali ke semula pada posisi besi lunak ke atas dan menyentuh interruptor arus listrik yang mengalir. Jadi kalau kita nggak aliri arus listrik, dia tidak menghasilkan bunyi karena pegasnya tidak tertarik. Oke, kita lanjut. Yang berikut ada telepon. Nah, salah satu alat yang kita gunakan sehari-hari, bukan dulu masih menggunakan telepon. Sekarang kita sudah menggunakan HP ya. Jadi kalau pada telepon kabel itu ada 2 bagian utama, yaitu bagian pengirim mikrofon dan bagian penerima mikrofon ya. Kemudian kalau pada mikrofonnya ada diafragma aluminium, ada kotak karbon, kemudian ada serbuk karbon dan magnet batang dan elektromagnetnya, dan diafragma besi.
Jadi prinsip kerjanya gini. Bagian mikrofon itu mengubah gelombang suara menjadi getaran-getaran listrik. Adapun prinsip kerja bagian telepon adalah kalau di teleponnya itu mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Jadi ada sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Nah, sinyal listrik yang dihasilkan mikrofon diterima oleh pesawat telepon. Jadi kalau sinyal listriknya mengalir pada kumparan berubah-ubah, teras besi akan menjadi elektromagnet dengan kekuatan yang berubah-ubah juga. Jadi akibatnya apa? Diafragma yang terbuat dari besi atau aluminium tadi, diafragma besi bukan aluminium ya. Diafragma besi tadi yang lentur ini akan ditarik oleh gaya yang berubah-ubah. Nah, getaran diafragma ini mempengaruhi udara di depannya sehingga menghasilkan bunyi. Nah, itu konsep dari penggunaan telepon kabel yang kita gunakan sehari-hari, tapi biasanya kita sudah menggunakan handphone ya. Nah, yang terakhir adalah relay. Relay itu alat dengan arus listrik kecil yang digunakan untuk memutus dan menyambung arus yang besar. Pemutus dan penyambung arus tapi digunakan pada arus yang sangat besar. Jadi bukan yang arus kecil. Jadi bentuknya seperti ini, ada sumber tegangan DC dan ada sumber tegangan AC. Jadi ketika kita sambung rangkaian tersebut menjadi akan tertutup, arusnya mengalir sehingga dia akan berputar ya. Nah, inilah penjelasan Ibu sedikit tentang elektromagnet, bagaimana alat-alat apa saja dalam kehidupan sehari-hari, kemudian teori kemagnetan bumi. Kamu sudah mengenal bahwa bumi kita ini adalah magnet yang sangat besar, kemudian bumi kita juga mempunyai kutub utara dan selatan. Nah, nanti kita lanjut ke Google Classroom dan diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.